Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 249. Angelika, saat tahu yang memegang celana itu adalah Kenshin, terkagetlah dirinya, tersentak hatinya. Ternyata dia cleaning service yang sangat dibencinya. Kok bisa ada di sini? Jadinya di samping terkejut itu, ia lalu berkata pada cowoknya, "Aduh say, baiknya kita nggak usah beli celana ini, karena udah dipegang tangannya cowok itu. Dia ini pernah kerja cleaning service di perusahaanku, tapi udah diberhentiin, di PHK, tanpa hormat. Ayo say kita ke lain tempat aja. Jangan dekat-dekat dia, entar baju kita kotor karenanya." Waduh, Angelika ini baru ketemu Kenshin langsung bilang begitu. Kebiasaan menghinanya tak hilang juga. Tadi kantor, di tempat kerjanya, sampai terbawa pula ke sini. Dirinya itu masih sama saja. Dikarenakan mendengar hal tersebut, Kenshin lalu teringat akan kata seorang office boy yang kemarin bertemu dengannya, yang tak sengaja di tempat kerja. Office boy itu mengatakan, "Mbak Angelika pimpinan di sini nggak suka dengan cleaning service, nggak mau dekat-dekat, entah apa itu sebabnya." Kenshin itu kini jadi mengerti akan sikapnya wanita ini, yang memang terkesan sekali tak mau bergaul dengan seseorang yang sosialnya beda. Lalu Iwan yang mendengar Angelika yang baru berkata itu, yang bicara tentang Kenshin dengan kalimat yang tak mengenakan. Iwan pun sampai tak sengaja berucap, ia kelepasan bicara, "Lombak, jangan salah ya, Kenshin ini bukan cleaning service biasa. Asal Mbak tahu, dia ini anak pemilik perusahaan. Seharusnya Mbaknya ini hormat-hormat sedikit gitu. Kok baru ketemu langsung marah?" Mendengar bicaranya Iwan, Kenshin jadi terkaget. Iwan mengatakan sebenarnya, namun beruntungnya, Angelika itu malah tak percaya. Ia lalu bilang, dengan nada meremehkan, Aduh say, bicaranya cleaning service ini udah kelewat melanturnya, menghayalnya keterlaluan." Angelika bicara ke cowoknya pun percaya, karena yang dibilang Iwan itu terkesan ringan sekali, seperti sekedar bicara yang tak ada artinya. Jadinya mereka berdua, Angelika dan cowoknya, menganggap orang yang di depannya ini sudah benar menjadi gila. Agak terganggu akalnya, Angelika pun lalu berseru, "Ayo say kita jalan. Jangan dengerin yang kayak gini, yang udah ngaco bicaranya, entar kita malah ketularan, jadi nggak normal seperti mereka." Segera saja, Angelika beranjak ke tempat lain, menjauh dari Kenshin dan Iwan. Kenshin sendiri, ia lalu bertanya pada Iwan, Wan, lu kok bilang gitu tadi? Langsung buka rahasia." Untung aja Wan, dia nggak percaya. Iwan pun menjawab, "Maafin bro, kelepasan tadi." "Ya gimana gitu bro, gua sedikit terbawa emosi. Masa sikapnya cewek itu nggak berubah sama sekali, tetap aja menghina. Jahatnya itu tak hilang pula. Kok dibawa sampai ke sini?" Kenshin pun menyahut, "Ya biarin aja Wan, mungkin itu sudah tabiatnya kali." Lalu Kenshin bicara lagi, "Udah Wan, lupakan yang itu. Sekarang kita cari baju aja Wan. Lu pilih mana yang kamu suka, biar gua yang bayarin." Iwan menyahut, "Waduh bro, kagak usah bro. Baju gua masih banyak di lemari." Kenshin menjawab, "Ah lu Wan, pakai segan segala. Udah lu cari aja Wan. Mana yang kamu suka, mumpung kita ada di sini." Akhirnya mereka pun melihat-lihat baju, dipilih-pilihlah warna, model dan coraknya, yang sesuai keinginan, yang cocok di hati. Kemudian Kenshin pun mengambil salah satunya. Setelah dicoba di depan kaca, ia pun memfoto dirinya, entah karena merasa sudah dekat, atau ikatan antara mereka sudah kuat. Kenshin tak malu lagi. Segera saja, ia kirim fotonya sendiri ke nomor WA-nya Kaori. Sembari diberinya tulisan, Cantik, aku mau tanya nih, cocok nggak ya baju ini? Aku mau ambil ini. Sekarang aku ada di pusat belanja, di sebuah mall sama Iwan." Hei. Kenshin memberikan tanda tertawa. Pesan itu pun terkirim. Lalu kemudian, di lain tempat, di dalam rumahnya sendiri, Kaori, yang sedang membantu mamanya bikin masakan untuk ayahnya, mendengar handphonenya berbunyi, yang tak lain tanda notifikasi pesan masuk. Rupanya itu dari bunyi WhatsApp. Lalu Kaori pun mengambilnya. Dibukalah isinya. Setelah dilihat layar Androidnya, ternyata pesan itu datangnya dari
My lovely. Saat melihat hal itu, Kaori langsung tersenyum-senyum, karena nampak fotonya Kenshin berada di handphonenya ini. Dilihat foto itu agak lama, hingga berjalannya detik, menit pun sampai berganti. Setelah memperhatikan dan membaca tulisan, Kaori mengerti maksudnya, namun dirinya tak membalas dengan tulisan. Malah dengan segera, Kaori itu langsung menelpon ke nomor WA-nya Kenshin dengan menggunakan panggilan video call WhatsApp-nya. Jadinya Kaori itu bisa langsung melihat Kenshin. Kemudian ia bicara, "Kok gitu sih kamu? Lagi jalan-jalan ya? Kok nggak mengajak aku nih? Jahat banget deh kamu. Udah ngelupain ceweknya sendiri. Mana shopping lagi? Tuh kan kamu bingung sendiri. Sampai nggak tahu pilih yang mana cocoknya. Nggak ngajak aku sih kamu. Kalau gitu males ah jawabnya. Kamu pilih sendiri aja nih." Kenshin lalu menyahut, sambil mimik wajahnya tersenyum. Kaori, kan aku hanya tanya sedikit nih. Kok kamu jawabnya banyak ya? Sampai melebar kemana-mana. Pakai ngambek lagi. Ini kan aku nganterin Iwan. Mau nemuin temannya. Mendadak pula. Ini pun tak ada rencana. Kenshin lalu menunjukkan dengan kamera video call-nya itu. Nih kamu lihat Kaori. Ada Iwan di sini kan? Iwan di kamera Kenshin lagi memilih-milih baju. Iwan pun tak sadar jika lagi direkam. Sedang dilihat Kaori pula. Lalu Kaori pun menjawab, "Idi siapa juga nih, yang kamu bilang marah itu? Kan aku hanya jelasin. Kok gitu disalahartikan?" Kaori lalu bilang, "Terus mana nih ya, baju yang kamu tunjukkan tadi?" Kenshin, dengan video call itu, lalu memutar handphonenya, akan menunjukkan baju yang kini terpajang di almari. Di saat kamera menyala itu, di sekitar tempat tersebut, ada kaca cermin untuk mencoba. Lalu tiba-tiba, tak sengaja wanita terlihat lewat, tersorot memantul dari kaca itu. Kaori pun sempat melihatnya, meskipun itu sesaat, namun hatinya bicara, seolah merasa yakin, cewek yang baru lewat itu, pernah dikenalnya. Ia pun bertanya sendiri, siapa ya itu tadi? Kok mirip Angelika, teman kuliahnya? Kaori yang hanya melihat sebentar. Ia pun tak bertanya lebih lanjut ke Kenshin, yang saat itu ada di tempat. Kemudian, Kenshin pun menunjukkan baju yang dipilihnya. Setelah melihatnya, Kaori pun lantas bilang, lewat video call itu, ia bicara, coba gitu babe aku pingin lihat kamu mengenakan baju itu. Kenshin pun segera mengambilnya. Ia pun mengarahkan kamera ke arahnya sendiri, yang mirip orang selfie. Lalu ia berkata, Kaori, aku hanya bisa menunjukkan gini. Kan tanganku satunya lagi pegang handphone ini. Kaori pun tersenyum. Ia memang mengerti. Kemudian, di belakangnya Kenshin, ada seseorang yang memperhatikan. Kaori pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.